Selamat siang, pada Bapak Ibu sekalian yang siang ini berkenan meluangkan waktu untuk hadir dalam acara paparan publik PT Suparma Tbk siang ini. Kami mulai dengan performance highlight perseroan dengan perbandingan periode 9 bulan yang berakhir pada 30 September 2022 dan 30 September yang 2021. Performance highlight yang pertama adalah arus kas perseroan selama 9 bulan yang berakhir pada 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar 113,1 miliar rupiah. Sehingga saldo akhir kas dan bank pada 30 September 2022 mengalami peningkatan sebesar 224 miliar menjadi 315,2 miliar atau meningkat 246,8% dibandingkan periode yang sama di tahun 2021. Itu performance highlight pertama mengenai arus kas. Yang kedua adalah mengenai jumlah aset perseroan. Pada 30 September 2022, jumlah aset perseroan mengalami peningkatan sebesar 525, miliar rupiah menjadi 3.213 miliar atau meningkat 19,6%. Yang ketiga mengenai modal ditempatkan dan di store penuh, di mana pada 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar 145,1 miliar rupiah menjadi 1.261,6 miliar rupiah atau meningkat 13%. Disebabkan karena perseroan membagikan saham bonus sebesar 362.859.18 lembar saham pada tanggal 8 Juli 2022. Berikutnya adalah mengenai penjualan bersih. Kembali yang ingin kita sampaikan adalah mengenai kenaikan penjualan bersih untuk periode 9 bulan yang berakhir pada 30 September 2022, di mana penjualan bersih mengalami kenaikan sebesar 433,1 miliar rupiah menjadi 2.358 miliar rupiah atau meningkat 22,5%. Berikutnya mengenai laba komprehensif, kembali masih mengenai kenaikan atau peningkatan, yaitu laba komprehensif perseroan untuk 9 bulan yang berakhir pada 30 September 2022 mengalami peningkatan 59,3 miliar atau naik 31,7%. Terakhir, adanya peningkatan kapasitas terpasang dari 250.000 metrik ton menjadi 305.900 metrik ton per tahun. Kapasitas terpasang dari mesin kertas kita naik 21,9% karena paper mesin nomor 10 telah berproduksi komersial pada tanggal 7 Maret tahun 2022. Demikian ada 6 performance highlight dari perseroan. Detailnya satu persatu bisa kita bahas. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan per 30 September 2022 dibandingkan dengan per 30 September 2021, di mana kita sudah sampaikan tadi ada kenaikan di jumlah aset dan kas dan bank. Berikutnya, liabilitas, di mana kami sampaikan tadi ada kenaikan di modal ditempatkan dan di store penuh, karena ada pembagian saham bonus pada bulan Juli tahun 2022. Berikutnya adalah mengenai laporan laba rugi. Seperti yang kami sampaikan tadi, penjualan bersih meningkat, kemudian laba komprehensif juga meningkat, dan tampak di sini juga ada peningkatan di beban pokok penjualan,
beban penjualan maupun beban umum dan administrasi, tetapi laba kotor secara persentase atau margin laba kotor berhasil kita tingkatkan sebesar 1% menjadi 22%. Dan laba komprehensif meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan periode 30 September 2021. Arus kas, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa terjadi ada peningkatan di arus kas yang dihasilkan dari operasional. Berikutnya, satu persatu kita bahas. Next. Ini adalah grafik penjualan bersih, di mana untuk akhir tahun ini target perseroan adalah 3,1 triliun. Tetap ada pertumbuhan dibandingkan dengan tahun 2021 maupun 2020. Jadi kalau kita lihat grafik ini, perseroan mengalami penurunan penjualan bersih pada saat tahun 2020 di mana dimulainya pandemi COVID-19. Berikutnya. Ini yang bisa kita sampaikan adalah kapasitas produksi yang terpakai. Tadi saya sebutkan ada peningkatan kapasitas terpasang, nah terpakainya targetnya juga akan meningkat dibandingkan 2021. Dan kita mengalami penurunan kapasitas produksi terpakai pada saat terjadinya pandemi COVID-19 di tahun 2020. Setelah itu tahun 2021 dan kita optimis di akhir tahun 2022 kapasitas terpakai tetap akan tumbuh. Berikutnya. Perbandingan kinerja antara 30 September 2022 dan 30 September 2021, di mana ada peningkatan di rasio lancar, kemudian rasio penjualan terhadap ekuitas, ya, memang ada peningkatan relatif hampir sama, ada peningkatan. Kemudian rasio penjualan bersih terhadap pinjaman relatif tidak mengalami perubahan, dan produksi kita mengalami pertumbuhan. Tingkat utilisasi nampaknya ada penurunan, tetapi sebetulnya penurunan ini karena kapasitas terpasang kita tumbuh menjadi lebih dari 300.000 metrik ton. Sehingga kalau kita bandingkan, produksinya sendiri meningkat dibandingkan 30 September 2021. Tapi kenapa tingkat utilisasinya menurun? Karena adanya kapasitas terpasang yang meningkat lebih tinggi dari kapasitas terpakai. Margin kotor relatif hampir sama, ada pertumbuhan sedikit 1%. Margin usaha ada pertumbuhan sekitar 2,5%. Beban keuangan, ya ada kenaikan karena memang ada kenaikan suku bunga dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US dollar. EBITDA ada kenaikan cukup signifikan dan rasio EBITDA terhadap beban keuangan, yaitu kemampuan kita untuk mengembalikan hutang atau membayar bunga itu meningkat dari 13 menjadi 16,6 kali. Berikutnya. Nah, pertumbuhan selama 9 bulan dibandingkan tahun 2021, seperti kita sebutkan tadi bahwa secara rupiah mengalami pertumbuhan 22,2% yang disebabkan oleh kuantitasnya tumbuh 3,6% dan harga jual rata-ratanya naik 18%. Sedangkan produksinya, seperti kita sampaikan tadi, bahwa kapasitas terpasangnya meningkat menjadi 305.900 metrik ton per tahun, atau mengalami pertumbuhan 21,9%. Kenaikan ini disebabkan adanya sudah telah beroperasi atau berproduksi komersialnya paper mesin nomor 10 pada bulan Maret tahun 2022. Kapasitas terpakai juga mengalami pertumbuhan 8,9%, tetapi tingkat utilisasinya tampaknya turun karena
seperti kami sampaikan tadi, pertumbuhan kapasitas terpasangnya jauh lebih besar dari pertumbuhan kapasitas terpakainya. Jadi memang belum setahun pemakaiannya, produksi komersialnya, maka utilisasinya tampaknya menurun. Dan ini akan bisa kita tingkatkan di tahun-tahun berikutnya. Kapasitas terpasang dibandingkan dengan targetnya kita adalah 305.900, sedangkan target kapasitas terpakai dalam 1 tahun adalah 242.500. Berikutnya. Berikutnya adalah kita bandingkan antara realisasi dengan target akhir tahun. Realisasi hingga 9 bulan tahun 2022, kita bandingkan dengan target selama 1 tahun. Penjualan bersih, target kita adalah 3,1 triliun, di mana hingga September sudah tercapai 2 triliun dan 358 miliar, atau setara dengan 76% dari target pencapaiannya. Dan ini sudah lebih dari 75%, maka tentu saja kita optimis target ini akan tercapai. Nanti kita akan tambahkan data pencapaian di bulan Oktober. Begitu pula laba kotor, bahkan laba kotor ini sudah mencapai 94,6%, sehingga ini benar-benar kita yakin bahwa akhir tahun target 558 miliar pasti tercapai. Laba usaha bahkan sudah melampaui dari target. Hasil produksi sedikit meleset dari target yang seharusnya 75%, tapi ini baru mencapai 68,4%. Sedangkan kuantitas penjualan kertas juga masih belum mencapai target, 3/4 target yaitu 70%, masih mencapai 61%. Berikutnya. Ringkasannya adalah, seperti kami sampaikan tadi, penjualan bersih meningkat 22,5%, yang disebabkan oleh kenaikan kuantitas penjualan produk kertas sebesar 3,6% dan harga jual rata-rata 18%. Dan pencapaian ini setara dengan 76,1% dari target yang sebesar 3,1 triliun rupiah. Hingga Oktober 2022, penjualan bersih sudah mencapai 2,6 triliun dan sudah setara dengan 84% dari target penjualan tahun 2022. Dan kembali kita optimis bahwa target 3,1 triliun ini bisa kita capai di akhir tahun ini. Berikutnya, kuantitas penjualan kertas perseroan mengalami peningkatan 3,6%. Nah, pencapaian ini setara dengan 61,4%, dan hingga Oktober baru setara dengan 68,2% dari target. Berikutnya. Hasil produksi kertas juga mengalami kenaikan sebesar 8,9%, tetapi dibandingkan dengan target perseroan hingga akhir tahun baru mencapai 68,4% di bulan September, dengan tingkat utilisasi 79,3%, sedangkan di bulan Oktober baru mencapai 76,2% dari target produksi kertas di tahun 2022. Kesimpulan berikutnya. Kemampuan membayar hutang dan beban keuangan perseroan tetap terjaga bahkan meningkat. Indikatornya adalah 1, rasio lancar sebesar 3,1 kali, dan ini sudah meningkat. Rasio pinjaman terhadap ekuitas sebesar 0,4 kali, rasio penjualan bersih terhadap pinjaman sebesar 2,9 kali, dan rasio EBITDA terhadap beban keuangan meningkat ke level 16,6 kali dari semula 13,4 kali. Informasi terkini mengenai proyek paper mesin 10, seperti kami sampaikan tadi bahwa paper mesin nomor 10 atau mesin kertas nomor 10 telah berproduksi secara komersial pada tanggal 7 Maret tahun ini dengan jumlah realisasi anggaran mencapai 380,3 miliar. Kapasitas terpasang sebesar 55.000 metrik ton per tahun dengan komposisi rencana produksi sebagai berikut. HT atau hand towel 63%, WK atau wrapping craft 25%, dan MG adalah 12%. Berikutnya, alokasi anggaran CSR dan realisasinya.
seperti tahun-tahun sebelumnya, Perseroan menganggarkan CSR untuk lingkungan hidup sebesar 50%, untuk komunitas sekitar pabrik dan komunitas sosial sebesar 30%, dan untuk pendidikan sebesar 20%. Tetapi kenyataannya karena adanya pandemi COVID-19 yang belum berakhir hingga hari ini, maka realisasinya hanya 35,9% untuk lingkungan hidup, sedangkan untuk komunitas sekitar pabrik dan komunitas sosial, terutama untuk hal-hal yang terkait dengan pandemi COVID-19, ini melesat dari anggaran menjadi 41,1%, sedangkan pendidikan sedikit lebih tinggi dari anggaran yaitu 23,1%. Berikutnya kita sampaikan dokumentasi CSR, foto-foto yang sudah kita lakukan adalah pemberian donasi perahu ke tim patroli air Jawa Timur melalui Konsorsium Lingkungan Hidup atau KLH. Ini terkait dengan CSR di bidang lingkungan hidup. Berikutnya juga yang terkait dengan CSR di bidang lingkungan hidup adalah pemberian bantuan kayu bakar secara rutin untuk UMKM pembuatan tahu di Sidoarjo. Ini mengganti bahan bakar berupa plastik. Kita beri berupa bantuan berupa kayu bakar agar mengurangi pemakaian bahan bakar berupa plastik untuk pembuatan tahu di Sidoarjo. Ini juga terkait dengan CSR yang difokuskan untuk lingkungan hidup. Berikutnya, mengadakan bantuan kemanusiaan berupa kegiatan sosial donor darah. Ini sebetulnya kita rutin lakukan 2 tahun, 2 kali maksud saya dalam setahun, di mana tahun 2020 kita absen, tahun 2021 absen, kita tidak melaksanakan karena adanya pandemi. Di tahun 2022 kita sudah melakukan sekali, yang rencananya kedua kalinya adalah di bulan November, karena kembali meningkatnya kasus COVID-19, maka kegiatan donor darah yang kedua kita batalkan di tahun 2022 ini, maka di tahun 2022 kegiatan donor darah hanya berlaku sekali. Untuk tahun depan kita lihat kondisi dan situasi di tahun depan. Berikutnya, bekerjasama dengan Kodim dalam menyelenggarakan vaksinasi COVID-19. Ini juga dalam rangka komunitas sosial. Berikutnya, pemberian bantuan sembako kepada masyarakat sekitar Perseroan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, dan juga berikutnya adalah juga dalam rangka Hari Raya Idul Adha, pemberian bantuan juga, dan terakhir adalah itu. Terima kasih.